Assalamualaikum Sobat Anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Tensura volume 11. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Awal cerita dimulai dari pertarungan Veldora versus Chronoa. Pertarungan antar keduanya sangatlah epik. Bahkan Rimuru yang ingin membantu Veldora masih menunggu waktu yang tepat untuk masuk membantunya. Karena mau bagaimana lagi, pertarungan mereka bagaikan pertarungan kelas dewa. Rimuru awalnya masih lega, karena Veldora masih dapat menahan Chronoa dengan kekuatannya. Tapi saat itu Veldora melakukan sedikit kesalahan. Veldora menangkis pedang Chronoa dengan tangannya. Alhasil, tangan Veldora pun terputus. Chronoa saat itu menyerang lagi Veldora yang pertahanannya sedang terbuka. Jika Veldora terkena serangan kali ini, dipastikan Veldora bakal kena damage. Tetapi sebelum serangan Chronoa mengenai Veldora, Rimuru menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya. Rimuru menerjang Veldora untuk menjauhkannya dari Veldora. Chronoa pun sedikit terpental ke belakang. Lalu kenapa Rimuru bisa menahan Chronoa dengan pedangnya? Bahkan pakai skill Ultimate King saja tidak bisa menahannya. Jadi pedang Rimuru saat ini sudah di-upgrade oleh Kurobe. Dengan bahan yang sangat langka, kata Kurobe, pedang ini adalah pedang kelas mitos. Dan diperkirakan cuma ada satu atau dua orang saja yang mempunyai pedang yang sama kayak Rimuru. Tapi Kurobe menambahkan pedang ini harus digunakan oleh Rimuru. Jika bukan Rimuru yang menggunakannya, bakal jadi pedang biasa saja. Lanjut ke ceritanya. Ketika itu Rimuru sangat marah kepada Veldora karena menahan pedang Chronoa pakai tangannya. Tapi Veldora berkata kalau pertarungan 300 tahun yang lalu ia dapat menahan pedang itu pakai tangannya. Rimuru tambah kesal karena Veldora tidak mau mengakui kebodohannya. Rimuru meminta Veldora untuk mengingat pertarungan sebelumnya. Rimuru mengatakan wujud apa yang digunakan Veldora saat melawan Chronoa 300 tahun yang lalu. Wujud naga atau wujud manusia. Veldora pun teringat kalau dulunya ia pakai wujud naganya, sedangkan sekarang ia pakai wujud manusia. Karena itulah daya tahan tubuh Veldora pun menurun drastis. Itulah sebabnya saat menangkis serangan Chronoa, tangan Veldora terputus. Tapi untungnya tangan Veldora masih bisa beregenerasi. Lalu Rimuru mengingatkan Veldora agar berhati-hati pada serangan berikutnya. Setelah itu Rimuru dan Veldora pun bersiap melancarkan serangan balik. Leon juga bergabung untuk mengalahkan Chronoa. Namun ketika itu Ruminas menghubungi Rimuru lewat telepati. Ruminas meminta Rimuru untuk tidak membunuh Chronoa. Ruminas mengatakan Chronoa adalah kepribadian lain dari Chloe. Dan di dalam tubuh Chronoa terdapat jiwa Hinata. Jika Rimuru membunuh Chronoa, itu sama saja membunuh Chloe dan Hinata. Setelah mengatakan itu, Ruminas memutuskan komunikasi, karena saat itu Ruminas sedang melawan Grand Bell. Rimuru pun kebingungan apa yang dimaksud dengan Ruminas. Setelah itu, Rafael melaporkan kemungkinan terbesarnya Chloe adalah seorang time travel. Rimuru tambah pusing lagi, dikarenakan Rimuru tidak paham konsep dari time travel. Saat ini, Rimuru meminta Veldora dan Leon untuk menahan Chronoa. Sedangkan Rimuru memikirkan cara yang terbaik bagaimana cara menyelamatkan Chloe dan Hinata tanpa harus membunuh Chronoa. Setelah berhipotesis, kesimpulan Rimuru selalu buntu. Rafael juga terdiam, menandakan Rafael juga mengalami kebuntuan. Tetapi tepat ketika itu, Diablo menghubungi Rimuru lewat telepati. Diablo punya saran atas masalah dari Rimuru. Diablo menyarankan agar Rimuru memasukkan jiwa Rimuru ke Chronoa untuk mengganggu kesadaran Chronoa, yang kemungkinan itu akan membangunkan jiwa Hinata atau Chloe yang tertidur. Di situ, Rafael mengkonfirmasi cara Diablo saat ini memiliki tingkat keberhasilan yang tertinggi dan memiliki tingkat kegagalan terendah. Tapi Rafael mengkonfirmasi cara ini memiliki resiko yang berbahaya, soalnya tidak ada jaminan jiwa Rimuru bisa kembali lagi. Untuk saat ini, Rimuru masih berpikir dua kali untuk mengambil saran dari Diablo. Rimuru berkata, Diablo terlalu melebih-lebihkan dirinya, karena bukan berarti Rimuru memiliki kemampuan untuk memasuki jiwa Chronoa. Rimuru pun mencoba memperlihatkan ketidakberdayaannya kepada Diablo, agar Diablo tidak terlalu alay dalam membencinya. Soalnya Rimuru tahu, Diablo sebelumnya bertemu dengan Gui. Rimuru tahu pasti Diablo memuji dirinya di hadapan Gui. Alhasil, Gui pun menaruh perhatian kepada Rimuru. Jika Rimuru berurusan dengan Gui, itu akan berbahaya bagi Tempest. Namun ketika Rimuru menunjukkan kelemahannya, Diablo malah menganggap Rimuru ada orang yang sangat rendah hati. Diablo mempertegas ia akan setia kepada Rimuru. Rimuru pun geleng-geleng kepala melihat kelakuan dari Diablo. Rimuru pun terus berfokus pada penyelamatan Hinata dan Chloe.
Rimuru pun memutuskan untuk mempercayai saran dari Diablo sebagai balasan dari kesetiaan Diablo. Namun Rimuru masih bingung dari manakah harus memulainya. Rimuru pun buntu lagi. Saat itu, Ifrit menyarankan untuk memakaikan topeng milik Chloe. Jika Chrono adalah kepribadian lain dari Chloe, mungkin saja topeng itu bisa menenangkan Chronoa. Rimuru pun menerima saran dari Ifrit. Tapi masalahnya, Rimuru tidak mengetahui topeng itu ada di mana. Kan dulu, topeng itu dari Chloe ke Sisu, Sisu ke Rimuru, Rimuru ke Chloe. Masa dari Chloe ke Sisu lagi? Rimuru pun tambah mumet lagi. Rimuru pun tambah pikir panjang menyerahkan masalah ini kepada Rafael. Rafael berkata, ia telah berhasil membuat salinan dari topengnya. Seketika itu, topeng itu ada di tangan Rimuru. Di sini Rimuru sedikit kaget karena Rafael membuat salinan topeng itu dengan sempurna. Padahal saat menjadi petapa agung, saat itu hanya bisa membuat salinan atau desainnya saja, tanpa dengan kemampuannya. Karena topeng ini mempunyai kemampuan untuk menekan waktu. Di sini Rimuru memuji Rafael. Setelah itu, Rimuru mengambil alih dari pertarungan Chronoa. Singkat cerita, Rimuru berhasil memasangkan topeng itu kepada Chronoa. Dan singkat cerita, kesadaran Rimuru dan Chronoa pun menghilang atau pingsan. Panel pun berganti ke pertarungan Rangga dan Xion melawan Rasul. Di pertarungan ini, Xion dan Rangga babak belur dihajar oleh Rasul. Saat ini, Rangga terluka parah dan Xion pun bisa bertahan berkat regenerasi supernya. Rasul memuji Xion. Bagi Rasul, Xion adalah orang yang bertahan lama saat melawan Rasul. Karena Rangga sudah terluka parah, maka duel pun antara Xion versus Rasul. Xion pun langsung menyerang Rasul, tapi semua serangan Xion dapat ditangkis dengan mudahnya oleh Rasul. Setelah itu, Rasul mulai balik menyerang. Rasul mengumpulkan energi di telapak tangannya, kemudian memukul Xion. Seketika, Xion pun terpental ke tanah. Lalu Xion bangkit lagi dan menebas pakai pedangnya. Rasul hanya terdiam menerima serangan Xion. Tebasan Xion tidak bisa menembus tubuh Rasul. Lalu Xion sudah menambahkan kekuatan pada serangan itu. Seperti sebelumnya, Xion terkapar lagi ke tanah. Xion memukul-mukul tanah untuk mencoba bangkit lagi. Ia ingin menunjukkan tekadnya tidak akan hancur meski jatuh berkali-kali. Xion berkata ia tidak akan mengecewakan Rimuru untuk yang kedua kalinya. Kemudian skill akhir Beser milik Xion menjadi skill unik Battle Guard. Ketika itu, Rasul memasang kuda-kuda bertahan. Instingnya mengatakan bahwa Xion ini sangat berbeda dari sebelumnya. Energi Xion juga sangat meningkat drastis. Xion pun mengambil pedangnya dan menatap tajam dari Rasul. Kemudian Xion menyerang Rasul dengan pedangnya. Rasul dengan sigap menambahkan pertahanan tubuhnya ke level maksimal. Penentuan pertarungan ini akan ditentukan dalam momentum ini. Serangan tebasan Xion atau pertahanan tubuh dari Rasul. Keduanya pun sudah bentrok. Ketika itu, pedang Xion hancur sampai berkeping-keping, dan Xion juga tersungkur dan pingsan. Sedangkan Rasul, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Rasul sangat syok. Ia tidak percaya serangan Xion dapat menembus pertahanan maksimalnya. Tapi Rasul menolak untuk kalah. Tubuh Rasul sedikit demi sedikit kembali beregenerasi. Namun kilatan penir hitam menyambar Rasul yang sedang beregenerasi. Alhasil tubuh Rasul jadi debu dan tidak mungkin kembali beregenerasi. Serangan itu dilancarkan oleh Rangga. Dengan begini, Rasul pun telah dinyatakan kalah. Oke, cukup segitu dulu aja ya untuk pembahasan kali ini. Oke, itu saja dari kami. Salam Ara Anime.